Guys, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bulukumba ini memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan. Jika sebelumnya persoalan ini lebih sering dipandang sebagai isu kelompok tertentu dan terbatas pada kalangan dewasa, kini realitas di lapangan menunjukkan ancaman tersebut telah bergeser jauh, menembus kelompok usia remaja, lingkungan sekolah, bahkan menyentuh usia sangat dini. Data Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Bulukumba seperti yang dilansir media online jojaktokoh.com menyebutkan hingga Mei 2026 mencatat sebanyak 265 pasien lama dan baru masih menjalani pengobatan antiretroviral atau ARV. Angka ini memperlihatkan tren peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kami mendapatkan data pada pertengahan 2025, jumlah pasien HIV yang menjalani terapi ARV masih berada di kisaran 236 orang. Beberapa bulan kemudian meningkat menjadi 247 kasus. Kini jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 265 pasien aktif pengobatan. Kenaikan itu bukan sekedar statistik tahunan, tetapi sinyal bahwa laju penularan HIV di Bulukumba belum berhasil ditekan secara maksimal. Bahkan pola penyebarannya kini menunjukkan situasi yang jauh lebih kompleks. Kelompok lelaki seks lelaki atau LSL masih menjadi faktor risiko tertinggi dengan 133 kasus atau lebih dari separuh total pasien on-ARV. Disusul pelanggan wanita pekerja seksual atau WPS sebanyak 62 kasus. Waria 28 kasus, pasangan risiko tinggi 18 kasus. Pengguna nafsa suntik 11 kasus, wanita pekerja seksual 9 kasus, serta 4 kasus pada anak. Namun yang paling mencemaskan adalah munculnya 20 kasus pada rentang usia 14 hingga 20 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa HIV tidak lagi hanya beredar di ruang-ruang tertutup kelompok dewasa, tetapi sudah memasuki lingkungan remaja dan usia sekolah. Dalam 3 tahun terakhir, pola kasus yang ditemukan di Bulukumba mengalami pergeseran signifikan. Kasus mulai ditemukan pada pelajar aktif SMP dan SMA saat pendalaman dilakukan. Ditemukan fakta bahwa sebagian remaja telah terlibat perilaku seksual berisiko sejak usia yang sangat muda. Bahkan terdapat kasus di mana perilaku seksual berisiko sudah terjadi sejak usia sekolah dasar, sehingga HIV maupun infeksi menular seksual atau IMS telah terdeteksi pada usia 13 hingga 14 tahun. Temuan ini menjadi alarm serius bagi Bulukumba, sebab ketika perilaku seksual berisiko mulai muncul pada usia anak dan remaja, maka persoalan HIV tidak lagi semata urusan medis, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial, pendidikan, pengawasan keluarga, perkembangan teknologi digital, hingga lemahnya literasi kesehatan
reproduksi. Kondisi tersebut membuat fokus penanganan mulai bergeser. Jika sebelumnya pendekatan lebih banyak diarahkan pada kelompok beresiko tinggi dewasa, kini edukasi pelajar menjadi prioritas utama. Sosialisasi diperluas ke sekolah, desa, kelurahan, hingga kawasan wisata. Kalangan pelajar dan mahasiswa menjadi sasaran utama intervensi karena usia sekolah dinilai sebagai fase yang paling rentan sekaligus paling strategis untuk mencegah berkembangnya perilaku berisiko ini. Ia lebih mengkhawatirkan data yang terlihat ini diyakini belum mencerminkan kondisi sebenarnya di masyarakat. HIV kerap dianalogikan sebagai fenomena gunung es, mengacu pada estimasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Untuk satu kasus HIV yang berhasil ditemukan, diperkirakan terdapat 100 hingga 200 kasus lain yang belum terdeteksi dan tidak menyadari status mereka. Artinya, angka 265 pasien aktif pengobatan saat ini bisa jadi hanyalah permukaan kecil dari situasi yang jauh lebih besar di lapangan. Apalagi Bulukumba dalam beberapa tahun terakhir mulai masuk dalam sorotan kasus HIV/AIDS di Sulawesi Selatan. Tren kenaikan jumlah pasien, dominasi kasus pada kelompok usia produktif, hingga mulai ditemukannya kasus pada remaja dan pelajar menjadi indikator bahwa penyebaran HIV telah bergerak lintas usia, lingkungan sosial, dan kehidupan masyarakat. Situasi ini menempatkan Bulukumba pada kondisi darurat kewaspadaan. Penanganannya tidak cukup hanya dibebankan kepada sektor kesehatan atau KPA semata. Sekolah, keluarga, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga ruang digital harus menjadi bagian dari gerakan pencegahan bersama. Sebab jika intervensi tidak dilakukan secara lebih kuat, terbuka, dan sistematis, maka angka 265 kasus aktif saat ini dikhawatirkan hanyalah sebagian kecil dari epidemi senyap yang sedang tumbuh di masyarakat Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.